Nanti diajarin. Bisa di foto apa di video bahwa saya udah pernah ikut pelatihan pemadam loh, kan gitu. Gak apa-apa, enggak ini kita main bareng nggak? Iya buru-buru. Dua, tuh kali. Benar. Ya, Ayo, ayo. yang mau coba? Ya. Apa, Pak D? Kalau kejadian besar baru kita panggil ya. Berapa cepat? Terima kasih, Pak. Pertanyaannya menekan saya ini. Ya. Pak D, nun sewu. Hati seorang fireman, saya bicara hati saya. Lihat api pasti dendam. Secepat mungkin saya pasti di situ. Ya. Cuma kita itu terkadang terkendala. Jalan macet maupun jalan rusak juga. Kalau hati seorang fireman itu lihat api dendam, Pak. Padahal sumpah saya sendiri segala ingin membunuh. Karena sesuai dengan semboyan kami, pantang pulang sebelum kadang. Jadi membara di sini, gitu loh. Membara, saya nggak pulang berapa hari itu? 2 hari 2 malam nggak makan minumnya di air gun. Saya nggak bohong, saya tuh ngomong apa adanya. Seorang bareng punya hati pasti dendam lihat api. Mau kecil mau besar, membara api ini, dada ini. Ingin cepat membunuh. Pak Tristo nggak pulang 2 hari 2 malam gara-gara istri lagi masak disemprot ya? Karena keadaan darurat, jadi kita selalu walaupun di rumah dipanggil saya ke sini. Karena satu ikatan di teman-teman ini. Ini yang saya ajak ke sini yang lagi di rumah, masuk malam lagi karena saya saking sayangnya ke warga Lembah Ijo. Ya, saking sayangnya saya itu ke warga Lembah Ijo. Karena kalau warganya aman, saya juga ikut senang. Tentu kita ikut senang. Gak hanya security, kenyamanan. Saya kebakaran juga kenyamanan warga juga. Kalau jangan saya tiap hari ke sini, suruh nginep di sini nggak apa-apa edukasi ini. Yang mau coba itu menurut saya harus saya berikan. Gitu. Sepeda aja Pak. Untuk genang air. 3 orang atau 4 orang? Sana ke sini kayaknya nih. Ya mau nyuting. Bedanya itu kalau kita pakai nozzle berarti kita harus kuda-kuda. Ini ditendang ke kapal anak bro. Kalau kudanya tendang bro. Jadi diajarin dulu Bar. Yang spray seperti apa, yang cat seperti apa. Ayo diajarkan sekalian, kasih ilmu sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Ya. Cara megangnya yang benar seperti apa? Nah, udah di ya. Jadi seandainya terjadi seperti ini kita nggak usah ya. Ayo. Udah langsung aja Mi. Siap-siap kuda-kudanya. Nah kalau ini yang spray ya kan. Di saat spray ini melindungi seorang fireman dari panasnya api. Ini namanya nozzle spray seperti ini. Ya seandainya api besar kita itu terlindungi oleh air. Ini namanya spray. Sekarang maju-maju terus. Terus, nah ini biar seorang kan nggak kepanasan api ya, kita madamkan seperti ini. Oh, api asap putih ini udah nggak api, udah nggak ada api. Ini dilihat, kalau asapnya udah putih itu udah nggak ada api lagi, tapi bara masih ada.
Sekarang dicat mas, dicat, diajarin jet, awas. Agak kesini Rio. Nah ini jet, ya. Ini untuk Abi kalau jet. Stop. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi soal menu otaknya pasti cerdas. Jadi jangan pernah kita pakai spray ke diri kita, bisa kita hantam seperti itu. Ya, ya nggak apa-apa resiko, bersih kan? Dia juga banyak tanah segala macam, ya itu, ya. Betul. Mana? Oh mamanya nggak mau foto deh, sentimen. Dia berbisa. Itu dia berbisa. Dia menyerangnya dengan cara melilit. Pada saat dia melilit, setelah dia mengunci, kita udah dililit nih. Dia akan menunjukkan tajinya di bawah sini. Ada taji kayak apa ya? Kayak taring itu. Itu di sini. Pada saat kita udah dililit, yang taring itu akan mencari di jantung kita. Jadi langsung mengucapkan, setelah mengucapkan, tulang kita akan diremukkan. Dan kalau ukuran ini sudah seperti yang di Kalimantan, ada piton kurang lebih panjangnya hampir 9 meter atau 10 meter. Itu bisa menelan satu sapi, Bu. Ini. Dan dia proses menelannya bisa dari kepala. Satu sapi stick. Iya. Satu piring stick ya. 2 bulan sampai 3 bulan dia nggak akan makan. Begitu. Dan piton ini atau sanca ini Dia tidak akan menyerang kalau tidak diprovokasi. begitu. Kemudian tipikal gigi sanca ini seperti gergaji. Dia di atas itu ada 100, di bawah ada 100 gigi. Jadi coba bayangin kalau misalnya ular ini mencabik-cabik mangsanya. Kayak gitu. Pernah kejadian sama teman saya di kasus ular juga. Dia di ular ini panjang 3 meter, dia tangkap sesuai dengan prosedur yang biasa kita lakukan, kita lakukan. Dia masih kena gigit dan dia dioperasi kurang lebih dijahit kurang lebih 20 jahitan. 20 jahitan keluar darah. Ukuran 3 sampai 4 meter kalau nggak salah waktu itu. Ini jenis sanca. Adapun kita sebenarnya bawa kobra. Cuma nggak kita keluarin kan, kobranya lagi apa ya? Tidur istirahat. Ya begini mulu. Gitu. Oke, untuk kobra, bila mana ibu nanti ketemu kobra, jangan sekali-sekali ibu pakai tangan atau apa. Ibu bisa pakai sapu dengan kunci, dorong ke kobranya ke kunci, atau enggak ibu ada ember, kepala kobra di sini. Ibu dorong aja kepalanya sambil tutup. Setelah ketutup, panggil teman-teman yang sudah berlatih seperti pemadam atau ibu kalau organisasi hewan reptil, panggil itu biar mereka yang evakuasi. Cukup ini ditutup dan ditimpa pakai batu, atau kalau ibu iseng dudukin gitu juga nggak apa-apa. Kalau ibu iseng ya, Gimana caranya manggil? Masa iseng apa ular nggak mungkin ada, mungkin yang jelas batu lah mungkin. kalau ibu iseng misalnya kayak gitu. Tahu kan ibu iseng kan dudukin sebagai nelpon nih, halo pak ini gini gitu. Kayak gitu. Kemudian Kalau kobra itu ada 2 Bu. Ada king cobra dan ada kobra Jawa atau raja saputratrik. Kalau king cobra mungkin ibu pernah nonton Panji Pucung. apa namanya? Garaga. Kalau raja saputratrik yang ada di tas itu dia menyembur, bisanya menyembur. Terus kalau king cobra seperti garaga, dia hidup.
Bedanya, kalau tadi sabu tabrik masih ada kesempatan setengah jam. Asal rumah sakit yang 7 punya sabu. Sabu itu serum anti bisa ulang. Kalau Kikobra kurang lebih 15 menit kesempatan hidupnya. Kayak gitu. Menuju rumah sakit. Dan yang punya sabu itu atau serum anti bisa ulang hanya 4 rumah sakit itu. Sulianti Saroso, RCM, Persahabatan, dan RSKD. Nah, itu data terakhir tahun 2023. Kayak gitu. Dan pernah kejadian di Kota Bekasi, 1 orang meninggal dunia karena menunggu serum. Kayak gitu. Dan kalau di rumah sakit juga, kadang, maaf nih, kalau ibu atau ada yang perawat yang kerja di rumah sakit, kadang ada yang salah identifikasi. Gitu. Misalnya nih, digigit kobra, tapi dibilang kobra, atau digigit ular elang, dibilang gigit kobra. Gitu. Kayak itu beda, di kobra saya bilang beda, kobra sebenarnya juga beda. Itu biosis tuh. Kalau penampakan ularnya. Nah, kalau saya bedanya kalau teman-teman di komunitas saya itu kalau ngaji ada kobra dia lebih warna hitam pekat. Kobra yang kecil itu lebih hitam pekat. Kalau yang nyembur. Kalau kikobra kayak seperti panji itu dia ada warna coklat, abu-abu dan putih. Kalau yang putih biasanya albino disebutnya. Kayak gitu. Kikobra dia lebih besar. Kemungkinan panjang itu bisa 4-5 meter. Seperti panjangnya ini. Kayak gitu. Mana? Ini baru semeter. Kemudian ibu-ibu selama ini pikir ular itu takut sama garam. Garam bohong. Bohong. Ular itu lebih takut sama bau yang menyengat. Bisa nyebutnya kayak seperti Ipol, PVC, karbol dan sebagainya. Bau menyengat. Misalnya rumpel, cukup. Bisa banyak bawa aja ke septic atau ke mana. Dan pengalaman saya itu di rumah saya sendiri, di WC-nya sendiri itu pernah ada kepala ular. Biasanya nggak tahu itu ular apa. Pas saya mau ambil, masuk lagi. Itu sebenarnya ular nggak takut sama garam, tapi itu juga bisa yang dahulunya kata orang-orang bahala itu bisa masuk ular. Nah itu baru yang mengajar. Angkor juga masih bisa, tapi baru mengajar gitu. Kemudian ini bu, ibu-ibu awal takutnya sama ular. Wah, ularnya apa gimana? Sama tadi saya bilang, kalau ular ini jadi provokasi, dia nggak akan nyerang. Ini ular saya taruh bawah, ibu pasti lari. Ular ini menganggap larinya ibu sebagai provokasinya dia. Ngajak main. Udah yang itu dia gimana? Ya, hati gitu. Sambil menunggu teman-teman dari pemadam ataupun teman-teman dari misalnya ada ibu punya komunitas reptil di telepon. Ya tadi juga jadi pada saat teman-teman dari sekolah itu datang, oh, mas di sebelah sini ularnya tadi reptil saja. Jadi udah tadi tempat tadi seperti itu. Jangan sampai ibu lari. Ini adalah provokasi. Dan kalau di sini beberapa ibu ada melihara ular, jangan anggap ini ular ini bisa saya pegang dan tidak selamanya ular ini jinak. Karena dia ada titik mana dia kembali menjadi jinak seperti kobra itu. Itu sebelumnya jinak. Tapi berhubung dia lari, dia kembali lagi. Ini kan bisa kembali lagi. Dan ular ini tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Mata ini hanya biasa. Gimana dia bisa bergerak sana sini, rasa kita? Ini punggung aja. Nah, nih di punggungnya bu. Oh punggung. Nah di punggungnya ini. Oh itu punggung itu. Punggungnya ini sensor dia.
Bawahnya aja. Ini sensor. Makanya ibu kalau melihat ular, wah ada ular, tiba-tiba ular itu masuk, ibu tungguin, dia bakal keluar dia. Karena sensornya sensor panas. Dan jarak aja 500 meter. Ibu di sana, ularnya di situ. Dia masih bisa ngerasain, wah banyak orang nih, dia nggak mau keluar. Nah terus, kenapa ular ini sering masuk ke perumahan? Karena rantai makanannya udah hilang, kayak biawak, sering dibikin sate biawak kayak gitu. Biawaknya sering ke Kenapa? perumahan. Biawak makan telur ular. Pada saat biawak udah gede, biawak yang dimakan sama ular kayak gitu. Oke? Seperti itu Bu. Mungkin nanti lain kali kalau kobranya udah nggak birahi, kita main kobra. Udah Bu, ular segitu aja. Tapi kalau belajar lagi ke kantor aja. Kita main aja. Reptil, anggap semua ular itu berbisa. Jangan disentuh, jangan diapain. Kalau ibu nggak berani, anggap semua berbisa. Dan anggap semua itu liar. Cara matiin ular yang paling efektif, paling cepat. Di bagian mana? Di bagian apa? Karena Kalau nggak bikin badan. Bu, kalau kita nggak mematikan, kita ambil, nanti kita rilis lagi, kita lepas liarkan, tapi sesuai dengan habitatnya. Kita nggak main mati, nggak main potong. Kalau saya matiin boleh. Di lingkungan kita kan banyak, saya sering dapat ular di sini ya, ular tanah, ular kobra, ular apalagi ya, ular belang. Itu sering banget di sini Pak. Nah, mereka tuh tinggalnya di mana ya? Biasanya Udah jadi warga itu. Udah jadi warga. banyak Pak RT. Keluarganya RT. Kirim jenis. Kontrak. Hanya ular itu biasanya di lubang-lubang, tapi dia nggak membuat lubang, dia menempati lubang tikus, lubang bekas tikus. Pokoknya kalau ada lubang, buru bapak tutup. Kalau nggak bapak kosrek kalau ada ular, ya udah panggil. Kayak gitu. Pokoknya di lubang, lubang bekas dari tikus, kayak gitu. Jadi aja selesai maksudnya. Nah, mungkin kalau yang biasa-biasa sih kita tutup, atau enggak kita kasih bobotnya mengat, atau enggak kita tutup pakai karbit. Kalau karbit dia kan menyengat tuh, dia pasti keluar. Panas, bau dia pasti keluar. Nah, dia harus gitu terjadi. Begitu. Yang penting jangan panik. Pada saatnya jangan panik, udah liatin aja. Kalau bahasa orang pasti tempel ini tempel semua. Gitu. Hah? Ada ular yang takut sama baygon, ada yang enggak gitu.